10 rekomendasi tempat wisata di Lombok Barat yang mengesankan. Namun sebelum kita masuki bahasan tersebut, seperti biasa, kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video lainnya. Jika dilihat dari bentang alamnya saja, Lombok dan Bali memiliki banyak kesamaan. Kedua pulau bertetangga ini sama-sama punya banyak pantai indah, pemandangan gunung dan alam yang menyegarkan, serta ombak yang sempurna untuk berselancar. Pembeda utamanya adalah bahwa Bali sudah menancapkan namanya di kancah pariwisata internasional sedangkan Lombok masih dalam tahap menuju ke sana. Itu pula sebabnya wisatawan mancanegara yang menjuluki Lombok dengan sebutan Bali yang masih alami. Ada banyak tempat wisata di Lombok yang belum tersentuh oleh pembangunan. Lombok Barat yang berbatasan langsung dengan Bali bisa menjadi destinasi pilihan bagus karena memiliki tipe wisata yang sangat beragam, mulai dari hutan dan sumber air bening, hingga menyelam bersama para pemangsa di dasar samudra. Apa saja rekomendasi tempat wisata di Lombok Barat? Yuk simak selengkapnya yang berikut ini. 1. Indahnya Pantai Senggigi. Bisa dikatakan kalau Pantai Senggigi adalah destinasi pertama di Pulau Lombok yang dikenal oleh dunia internasional. Garis pantai panjang di pesisir barat pulau dihiasi dengan deretan pantai-pantai indah berpasir putih. Jadi jangan kaget kalau kamu berjalan menyusuri pantai dan melihat seolah keindahan pantai ini seperti tak ada habisnya. Ombaknya lumayan bagus untuk peselancar pemula dan kalau kamu mau berenang, snorkeling atau bahkan diving. Keindahan batu karang tempat wisata di Lombok Barat ini bakal buat kamu terpesona. Nah, bagi kamu yang doyan berpesta, Senggigi ini adalah salah satu tempat terbaik di Lombok untuk melakukannya. 2. Pulau Cintanan Mungil, Gili Kedis. Salah satu kelebihan utama Lombok dibanding Bali adalah karena Lombok dikelilingi banyak pulau kecil non-eksotis. Gili Kedis misalnya. Pulau ini luasnya hanya beberapa ratus meter persegi, kamu mungkin bisa mengitarinya dengan jalan kaki hanya dalam waktu 10 menit. Gili Kedis sepenuhnya terbentuk dari pasir putih yang halus. Cuma ada beberapa pohon dan bebatuan di sana. Tempat ini sempurna bagi kamu yang menyukai fotografi, terutama yang menggunakan drone. Lantaran bentuk pulau ini menyerupai hati, banyak juga yang memberinya label Pulau Cinta. Di sekeliling Gili Kedis juga terdapat pulau-pulau lain seperti Gili Nanggu, Gili Sudak, dan Gili Tangkong. 3. Replika spiritual Gunung Rinjani di Taman Narmada. Pada tahun 1727, Raja Anak Agung Ngurah Karangasem tak mampu lagi mendaki Gunung Rinjani untuk melangsungkan upacara pekelan. Agar bisa terus berdoa, sang raja kemudian membangun taman sebagai miniatur Rinjani di Desa Lembuak, sekitar 10 km di sebelah timur kota Mataram. Taman ini dilengkapi dengan kolam pemandian, kamar tidur permaisuri, serta pura untuk tujuan peribadatan. Kolam pemandian raja itu kini sudah menjadi kolam umum yang menyegarkan. Air di taman ini berasal dari 3 sumber di Gunung Rinjani, Narmada, Lingsar, dan Suranadi. 4. Desert Point dan Bangko-Bangko. Di salah satu sudut barat daya Lombok, 70 km dari Mataram, di Semenanjung Sekotong, terdapat spot berselancar rahasia. Pantai Bangko-Bangko dan Desert Point tidak terlalu dikenal oleh kebanyakan wisatawan. Namun bagi para peselancar, tempat ini adalah surga rahasia. Lantaran lokasinya yang cukup terpencil dan akses yang sulit, wisatawan umum tak banyak yang datang ke sini meski pantainya indah. Namun bagi para peselancar, 2 pantai berdekatan ini adalah cuilan Firdaus tempat mereka bisa bersenang-senang nyaris tanpa batas. Ombak sepanjang 300 meter dengan ketinggian mencapai 3 meter membuat para penantang gelombang bisa bermanuver sepuasnya di air. 5. Island Hopping di Pulau Rahasia Gili Gede. Masih di Semenanjung Sekotong, ada sekumpulan pulau yang mendapat julukan sebagai Gili-Gili Rahasia. Gili dalam bahasa setempat memang berarti pulau. Ada Gili Gede, Gili Asahan, Gili Rengit, Gili Anyaran dan Gili Layar.
Ini kawasan yang sempurna banget sih kalau kamu pengen merasakan sensasi island hopping, alias menjelajah dari satu pulau ke pulau lain yang semuanya memang memukau. Gili paling populer sekaligus yang terbesar adalah Gili Gede. Pulau ini bahkan memiliki 2 danau dan sudah banyak fasilitas pendukung bagi wisatawan. 6. Air terjun di Penimbung. Meski namanya mirip, air terjun Penimbung dan Penimbungan adalah 2 destinasi yang berbeda. Penimbung berada di Lombok Barat sementara Penimbungan di Lombok Utara. Air terjun Penimbung berada di Desa Penimbung, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Desa Penimbung memiliki beberapa spot air terjun yang bisa kamu kunjungi. Meski ada beberapa spot, semuanya masih disebut sesuai nama desanya saja. Air terjun di sini tidak terlalu tinggi, tetapi memiliki keunikan tersendiri. Ada air terjun kembar yang mengalir ke sebuah kolam alami. 7. Kesegaran 6 pancuran dan 40 mata air di Hutan Lindung Sesaot. Berada di kaki Gunung Rinjani, Hutan Lindung Sesaot berhawa sejuk dan akan membuat siapa saja yang berkunjung merasa betah. Suasana hutan yang masih terjaga secara alami, ditambah dengan gemericik air kemanapun kaki melangkah akan membuat pikiran menjadi tenang. Semua masalah akan sejenak terlupakan. Hutan ini konon memiliki 40 mata air yang pada akhirnya membentuk satu aliran sungai. Namun di Kerimbunan Sesaot, ada beberapa titik yang wajib kamu kunjungi. Yang pertama adalah kolam Aiknyet yang berarti, kolam air dingin. 8. Pulau-pulau karang di Pantai Panggang. Struktur pantai di bagian selatan Lombok kebanyakan bertebing batu tinggi dengan arus bawah yang kuat. Sedikit mirip dengan ujung selatan Bali di Tanjung Benoa, mulai Uluwatu hingga Gunung Payung. Hanya daerah yang berteluk saja yang bisa memiliki pantai dengan ombak tenang dan berpasir putih. Namun tebing dan bebatuan itu juga pesonanya tersendiri. Pantai Panggang menjadi buktinya. Cobalah nikmati keindahan keseluruhan Pantai Panggang dari atas bukit. 9. Diving dikelilingi hiu di Teluk Belongas. Meski sarana jalan menuju Teluk Belongas masih belum terlalu bagus, namun tempat ini menawarkan petualangan luar biasa bagi yang bernyali tebal. Pantai di teluk ini sangat panjang, berbentuk melengkung, serta memiliki pasir putih yang indah. Tak perlu ditanya lagi, pantai ini masih sangat alami. Tapi keindahan sebenarnya di teluk ini ada di bawah air. Jika kamu hobi menyelam, rasakan sensasi menyelam bersama hiu di Magnet Point, sebuah titik penyelaman di lepas Pantai Belongas. Kamu harus naik perahu untuk bisa ke sana. 10. Indahnya Pantai Mekaki. Kalau kamu datang ke Pantai Mekaki, yang akan kamu dapat bukan cuma pantai yang indah, tetapi juga perjalanan yang berkesan. Sebelumnya pantai ini banyak disebut sebagai surga tersembunyi karena jarang dikunjungi wisatawan akibat aksesnya yang sulit. Tapi kini jalan menuju Mekaki sudah halus mulus. Jalanannya berkelok cantik dengan pemandangan perbukitan dan pantai yang aduhai. Gak akan sempat bosan deh selama di jalan. Pantainya sendiri sangat panjang dengan pasir putih halus dan air yang relatif tenang. Belum banyak fasilitas yang bisa kamu nikmati di sini dan semuanya masih alami. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.